Lari, saudara-saudara. Mereka semua telah berbuat salah padanya. Tuan, mohon pergi. Aku bilang aku bisa melihat. Keluarkan aku. Komandan. Petugas itu difitnah. Mereka benar-benar difitnah. Kamu dengar itu? Ini adalah simfoni yang hanya ada di penjara. Kamu bilang di sini. Apakah ada suara Himaolin? Kalau tidak sakit, kamu masih berani? Ini. Kalian Zheng, di mana ayahku? Lepaskan aku. Apa yang kamu lakukan pada ayahku? Di mana ayahku? Tanda tangani dia, dan kamu akan mendapatkan bukti kolusi ayahmu dengan bandit. Aku bisa pertimbangkan untuk menekannya. Kalau tidak, aku menyerahkannya ke penjara pusat. Mereka punya banyak cara. Buat ayahmu mengaku. Zheng, jangan lupa, dia juga ayahmu. Kamu tidak bilang. Aku benar-benar lupa. Himolin, ayah tiriku. Kita didorong ke kematian. Menghina ayah tiriku. Bukan seperti itu. Aku sudah menjelaskannya padamu. Ibumu bunuh diri waktu itu. Tidak ada hubungannya dengan ayahku. Bahkan tanpa pernikahan, kamu masih bisa memilih bentuk penyiksaan untuk ayahmu di belakangku. Setelah kulitnya terkoyak. Mari lihat berapa lama ayah tiriku bisa bertahan. Jadi, bahkan jika aku menyerahkan tambang emas, kamu tetap tidak akan melepaskan ayahku. Kamu menikahiku hanya untuk balas dendam, bukan? Benar. Dibandingkan mengambil nyawa ayahmu, menghancurkanmu akan membuatku merasa lebih baik. Apa yang akan kamu lakukan? Lepaskan aku.
selesai gelar 5 tahun secara kebetulan. Bajingan asal tak dikenal. Berani-beraninya kau datang rumah keluarga Hi? Masih hantu juga. Berhenti berkelahi. Nenek bilang, tak bisa belajar makan dengan baik dalam sehari. Dia dihukum dibiarkan kedinginan di salju semalaman. Apalagi yang kau punya? Orang hina macam apa jadi orang hina macam apa? Berhenti. Apa yang kau lakukan? Tak ada siapa-siapa di sana, hanya orang yang datang. Bantu bibi keempat kembali istirahat. Jangan biarkan beku. Guo, selamatan Jia. Tolong bantu Jia. Aku pergi. Dia adalah Hisheng, putra ayahku, saudaraku dan Anran. Siapa di antara kalian yang berani menyentuhnya? Pertama, tanya ayahku setuju atau tidak. Kau baik-baik saja? Aku tahu kau melakukannya untuk bibi keempat. Bibi keempat juga melakukannya untukmu. Kau satu-satunya saudara kakakku. Aku akan melindungimu mulai sekarang. Azalea. Ini informasi identitas semua pria sekitar 20 tahun di Luancheng. Tapi kami masih belum menemukan orang yang kau sebutkan. Bertahun-tahun. Kau pikir dia mungkin sudah. Selama tak ada kabar dari Atang sehari pun. Dia tidak mati. Terus cari. Ya, Setelah Nyonya selesai mengunjungi penjara, kami akan membawanya kembali ke rumah Panglima Perang. aku sudah memberi instruksi. Kasus mata-mata Panglima Perang yang dibunuh tadi malam. Mau lihat? Tak perlu. Lu Shenglou hanya ingin memberitahu kelompok racun ini. Orang yang bisa kutangkap. Dia bisa mengambilnya kembali. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Karena kau bersusah payah mengundangku ke dalam permainan. Bagaimana aku tidak memberi mereka muka sebanyak ini? Sangat baik, sangat baik, sangat baik, sangat baik, sangat baik, sangat baik. Aku ingin memberitahumu. Ku dengar Dongjun akan datang hari ini. Benarkah? Aku benar-benar dengar Dongjun secantik di foto. Ya, baiklah. Pas. Identitas asli pembuat postingan masih belum ditemukan. Aku bahkan tidak tahu dia laki-laki atau perempuan. Kalau tidak, bagaimana orang ini layak terlibat dengan Panglima Perang? Gedung Sarjana Konfusius mengandalkan penjualan informasi. Berdiri di dunia legal dan kriminal. Mereka sendiri tidak mudah ditangani. Selama mereka bukan orang yang menentangku, Helian Zheng. Tidak masalah siapapun itu. Aku sudah lama tidak pulang. Kapan memberi tip di Luancheng berubah jadi melempar dart? Ku dengar ada yang bisa memukul bola warna di panggung. Tip yang disimpan penggemar opera veteran akan diberikan kepada bintang hari ini. Kamu bilang ke ketua rombongan di sini.
Jika kepala paviliun Sarjana Konfusius mereka tidak muncul, itu hadiah balasan dari gubernur. Dia tidak punya pilihan selain menerimanya. Tinggal 10 menit lagi. Bawahanmu menjadi. Tumbuhlah dengan baik. Nona cantik, minum denganku, lalu pergi. Minum. Wah, cantik sekali. Ini karena kita tidak punya uang. Uang membantu mengatasi kesulitan. Jangan malu-malu, cepat. Gulung. Kamu panglima perang, dari mana Hi Lai Chan? Apa kabar? Sarang kotoran. Gila. Bisakah kamu melepaskanku? Hanya karena kamu. Dia menganggapku rendah. Bukannya kamu ingin aku minum bersamamu? Sangat bagus. Minuman keras. Kamu harus minum selagi hangat. Aku akan bersulang untukmu. Minum, minum, minum. Aku akan membuatmu minum, minum, minum. Aku akan membuatmu minum. Tapi minum. Aku suruh minum, jadi minumlah. Pembuat postingan bisa membunuh siapapun yang dia mau. Jangan sakiti dirimu sendiri. Apa yang salah? Istri seharusnya tidak banyak bicara. Sejak teater ditutup, maka kita beristirahat sejenak. Menunggu tamu terhormat tiba. Dia selalu ada di sini. Prajurit di gerbang baru saja memberitahuku. Istri Anda akan menunggu Anda di sini. Tidak ada bujukan yang bisa mengubah apapun. Siapkan semangkuk sup jahe dengan gula merah.
Penjaga penjara mengatakan bahwa Himolin telah dibawa oleh otoritas Nanjing. Selidiki sampai tuntas. Dan staf penjara akan diganti. Semua yang tidak setia telah ditangani. Ya. Warlord masih cukup peduli pada istrinya. Aku ingin dia hidup dengan baik. Dengan begitu dia bisa disiksa dengan lebih baik. Komandan Helian, apa yang telah kau lakukan pada ayahku? Aku hanya berjanji untuk menjaga Himolin tetap hidup. Tubuhnya belum terlihat. Ini sudah merupakan tindakan pengampunan untukmu. Tidak terduga. Kamu bahkan tidak bisa menerima drama seperti ini? Orang gila. Lepaskan ayahku. Kalau tidak, kita akan mati bersama. Kamu tembak. Jika kau membunuhku, ayahmu juga tidak selamat. Jangan paksa aku. Kamu menembak. Lepaskan ayahku. Aku ingin kau melepaskan ayahku. Datang ke sini dan dapatkan tembakan di kepala. Atau mungkin, ketika hati hancur, orang itu mati. Akan melupakan semua cinta, benci, dan dendam. Hi Anran. Kamu menembak dan membunuhku. Aku mengaku. Aku tidak tega membunuh seorang wanita. Itu semua salahku 5 tahun lalu. Tidak ada hubungannya dengan ayahku. Kamu melepaskan ayahku. Aku akan membayar hutang keluarga Hi. Mengapa? Mengapa? Aku bahkan tidak punya kebebasan untuk mati. Hi Anran. Sepertinya kamu tidak membenciku sebesar yang kukira. Jangan khawatir. Aku akan menyelamatkan nyawa ayahmu. Aku ingin dia hidup dengan baik. Aku ingin dia menyaksikan. Bagaimana aku bisa menutupi anak perempuan kesayangannya? Aku akan menyelidiki masalah ayahmu sampai tuntas. Sebelum ini, sebaiknya kau jangan memprovokasiku. Panglima perang di Nanjing sudah membalas. Keadaan di balik penahanan Himolin tidak jelas. Salah satu penjara menyerah setelah disiksa. Katanya itu, catatan penenang yang diberikan oleh anak buah Komandan Shao. Bapak angkat.
Apakah Himolin dibawa olehmu? Kau datang untuk meminta pertanggungjawaban? Atau kau datang untuk menanyakan sesuatu? Tolong beritahu aku yang sebenarnya, Bapak Angkat. Baik bagi anak-anak untuk mempersiapkan diri sejak dini. Pemerintah Nanjing datang untuk memilih orang. Bahkan Bapak Angkat tidak bisa menghentikannya. Ada banyak korban dalam kasus perampokan ini. Melibatkan banyak gerakan. Aku melihat Himolin. Sudah tidak bisa diselamatkan. Chen Ea, jangan terlibat dalam kekacauan ini. Bapak Angkat, urusan keluarga Hi. Aku punya rencana dan niat sendiri. Apakah kau tahu arti cincin ini? Tiga cincin jasa ditempa pada zaman dinasti Shangtang. Diberikan kepada mereka dengan prestasi militer yang luar biasa. Aku salah satunya. Chen Ea, Bapak Angkat tidak punya istri atau anak. Aku hanya mengakui kau sebagai anak angkatku. Masa depan. Tempat ini dan cincin ini, semuanya untukmu. Bisakah kau tega mengecewakan bapak angkatmu? Aku tidak berani. Bagus bahwa Himolin tidak ada di Luancheng sekarang. Kau bisa fokus mengambil tambang emas dari Hianran. Sejak saat itu, kau putus semua kontak dengannya. Agar kau tidak semakin terlibat. Hianran hanyalah alat bagiku untuk membalas dendam pada Himolin. Alasan aku menyimpan Hianran adalah karena aku juga ingin dia merasakannya. Perasaan kehilangan orang yang dicintai. Aku, ajaran ayah, untuk menghancurkan musuh secara psikologis. Itu yang paling fatal dan menyakitkan. Kamu bisa bilang itu ke orang lain dan tidak masalah. Ayah baptismu tidak tahu kalau kamu masih punya perasaan padanya? Chen Ea, jangan lupa. Ibumu. Sebenarnya bagaimana dia meninggal? Zheng Ea, kamu, Panglima Perang. Susapaya Didapat. Kamu harus pegang erat posisi ini. Militer sedang kekurangan makanan dan perbekalan. Buka kembali tambang untuk mengumpulkan dana adalah cara yang tepat. Tidak apa, hindari saja teater itu. Tempat kelas rendah seperti itu hanya akan mencoreng reputasimu sebagai Panglima Perang. Terima kasih atas perhatianmu, ayah baptismu. Aku sangat berterima kasih. Aku juga akan mengikuti ajaran ayah baptismu. Bagaimana? Dia bahkan tidak tahan setetes air garam. AO main game selanjutnya. Tidak ada kehilangan air. Bagaimana? Semakin kamu memukulku, aku semakin tidak mungkin memberimu kunci tambang emas. Bagus. Bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Kamu tidak takut mati? Kamu tidak takut terjebak dalam baku tembak? Himalan, jangan lupa. Kamu juga punya putri cantik di kediaman Panglima Perang. Oh ayah. Dulu kamu memaksa selir keempat sampai mati. Aku masih ingat dendam ini. Kamu kinal selir keempat? Beritahu aku kalau sudah memikirkannya. Aku ingin melihat. Apakah tambang emasmu penting? Atau putrimu yang lebih berharga? Bilang atau tidak bilang atau tidak bilang.
Sekarang bukan waktunya untuk sedih. Kita harus cari cara untuk memastikan keselamatan ayah. Ayahku bilang ibuku meninggalkan harta paling berharga untukku dalam kitab tulisan tangannya sebelum meninggal. Aku harus pegang erat ini. Tidak ada yang bisa memberi. Ini pasti peta jaringan tambang emas. Akun tabungan Citibank. Peta urat tambang emas seharusnya ada di sini. Jangan sampai ditemukan sebelum situasi menjadi jelas. Dekan ini adalah orangnya Zhao Ziqian. Ya, Zhao Ziqian masih menjadi majikan utamanya sejak lama. Dia pantas mati. Beritahu pembeli. Kesepakatan bisnis ini diterima. Sepertinya ada badai semalam. Dia pasti sangat kesakitan. Aku sangat bahagia. Jangan lupa, bagaimana sebenarnya ibumu meninggal? Xinian. Tujuan pergi untuk mencegah petir. Jika kamu tidak minum obat, rasa sakit di tubuhku hanya akan semakin parah. Sudah kubilang pergi. Azalea. Berguling. Mereka memilih Nona dan Tuan Muda Chu Ming'en. Hari untuk lamaran itu benar-benar sial. Bahkan katak pun ingin makan daging angsa. Kenapa kamu tidak kencing dan lihat dirimu di cermin? Siapa yang pantas dengan Nona muda kita? Hanya Tuan Muda Chu Ming'an. Hanya seseorang yang pantas berdiri di samping Nona muda kita. Hanya wanita seperti selir keempat. Hanya binatang seperti itu yang bisa dilahirkan. Bahkan jika mati, kamu masih kecil. Ha! Kamu kotor. Nyonya, ini surat dari keluarga Hi untukmu. Di mana Panglima Perang itu? Rumah besar ini sangat sepi hari ini. Kenapa hanya kamu satu-satunya pelayan? Setiap kali mendung dan hujan,
Panglima perang akan sakit kepala. Oleh karena itu, Panglima perang menetapkan bahwa pada hari mendung atau hujan, semua pelayan diberhentikan. Bahkan Letnan Li diusir. Kamu pergi dulu juga. Aku telah menyelesaikan studiku lebih awal. Laporan ekspres tanggal 22 bulan ini. Apa kabar? Apa ini? Tidak apa-apa. Hanya surat dari Yun Er. Kamu sudah di prefektur Kyoto. Kamu masih berhubungan dengan Chu Ming-an, kan? Tidak. Biar ku jelaskan. Ming-an, dia baru saja kembali ke Tiongkok. Kau buruk berkata. Sudah 5 tahun, dan kamu masih tidak bisa melupakannya? Kamu masih mencintainya, kan? Bukankah kamu bilang akan melunasi hutang keluarga, Hi? Itu bagus. Selama 5 tahun terakhir, aku sudah memimpikan malam hujan itu berkali-kali. Lihatlah bagaimana aku dicintainya saat itu. Orang dewasa. Apakah kamu setuju untuk bertunangan denganku? Aku sangat bahagia. Paman He. Tenang saja. Aku pasti akan memperlakukannya dengan baik. Lepaskan dia. Kakak Lanshan. Jangan takut. Aku akan melindungimu. Hishang. Lepaskan tangan adikmu. Hi Molly. Kamu yang membunuh ibuku pertama kali. Lenganku yang kanan sekarang aman. Dia bersikeras menikahi orang yang tidak dicintainya. Dasar bajingan. Kakakku, ayahku, dan bibiku bunuh diri. Jangan memfitnahku. Pernikahan adikmu. Bukan tempatmu, sebagai kakak, untuk mengintervensi. Aku tahu identitasmu sendiri. Kalian berdua hanya bisa menjadi saudara. Sama sekali tidak mungkin. Siapa di sini? Seret anak durhaka ini keluar dan hancurkan dia. Tuan, lepaskan aku. Lepaskan Ahren. Lepaskan, biarkan kamu pergi. Lepaskan Ahren. Ahran, lepaskan aku. Ahran. Ahran. Ayah, tolong berhenti memukulku. Bisa membunuh seseorang. Ayah. Semua ini karena kalian berdua dulu. Negara kita benar-benar kehilangan muka.
dengan aman. Semuanya dimulai ketika aku jatuh cinta padamu 5 tahun lalu. Aku tahu semua ini akan menjadi sia-sia. Tapi sekarang aku masih ingin menjadi tidak masuk akal. Satu kematian. Sekali. Tidak apa-apa. Dengan aman. Jangan menikah dengannya. Ikut aku. Hizao, apa yang membuatmu berpikir aku akan pergi denganmu? Aku lelah dengan gaya memeluk saudara perempuan ini. Kamu hanya mainan kecil yang kugunakan untuk menghabiskan waktu saat bosan. Satu-satunya yang bisa bersamaku selamanya adalah kakakku, Min An. Apa yang kamu katakan? Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Apa kamu tidak mengerti? Hisham. Airan dan aku bertunangan. Kuharap kamu tidak menghalangi kami. Kamu ngomong sembarangan. Kamu bilang akan selalu bersamaku. Kamu juga berjanji akan membantuku mencari adikku. Kamu masih memakai kalung kuku-kuku yang kuberikan. Yang ini? Barang murahan. Aku malu memakainya. Hizheng, kamu hanya bisa menjadi kakakku, kakak Hianran. Kamu tidak layak memiliki identitas lain. Jika kamu bisa terus menjadi kakak yang baik, mungkin keluarga Hi akan menyelamatkan nyawamu. Memanfaatkan kesempatan dan ingin lebih, hanya akan membuatmu kehilangan segalanya. Ketua tim. Kamu, biarkan kami pergi. Ayah, aku yang ingin mencintai kakakku. Itu semua hanya khayalanku. Tidak ada hubungannya dengan kakakku. Aku berjanji padamu. Mulai saat ini, dia dan aku hanya seperti kakak dan adik. Tidak ada hubungan sama sekali. Aku tidak akan menemuinya sama sekali. Ayah, asalkan kau melepaskannya. Aku akan mendengarkan apapun yang kau katakan mulai sekarang, oke? Ayah. Tapi kakak dan adik, jangan pikir aku tidak tahu dia menyukaimu. Hari ini, aku akan memutuskan hubungan sial antara kalian berdua. Dan mulai sekarang, aku mohon kau selamatkan kakakku. Aku akan setuju apapun. Ayah, tentang yang tiada tara. Maka kamu harus menyelesaikan semuanya hari ini. Kamu baru saja bangun saat itu. Dari awal sampai akhir. Aku ingin menikah ke Yun Floring. Tapi ini hanya seorang anak perempuan.
Azalea, Jelaskan. orang dari Lu Shenglou ingin bertemu denganmu. Sekitar jam 8 malam ini. Kami baru-baru ini membongkar banyak agen rahasia Lu Shenglou di berbagai tempat. Dia mulai gelisah. Maka dia seharusnya menunjukkan kartunya. Keterlibatan Himolin dengan perampok. Dia seharusnya mengatakan yang sebenarnya. Tolong biarkan aku pergi. Kami masih memiliki 20 barang segar di halaman kami. Tunggu mereka memberiku uang. Aku akan memberikan semuanya padamu. Oke? Asalkan kamu membiarkanku pergi. Aku akan memberikan semua uangku padamu. Sangat berisik. Tidak bisakah kamu melihatnya? Aku tidak kekurangan uang. Tapi aku kehilangan satu hal. Kamu tahu apa itu? Asalkan kamu membiarkanku pergi. Aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan. Aku. Aku kekurangan nasib Sao Sikian, yaitu pembeli terbesarmu. OP, ada apa dengan anak-anak yatim itu? Mata-mata yang baru-baru ini disingkirkan oleh Panglima Perang. Berapa banyak kematian yang dialami oleh pasukan bunuh diri? Capitan. Maka gandakan. Kirim mereka semua ke pasukan bunuh diri. Jam berapa sekarang? Baru lewat jam 7. Beritahu Ronging bahwa tamu terhormat kami akan datang. Siapkan mandi aromaterapi. Jin Yuan Luo Sheng Lu hanya menerima satu tamu. Kemewahan ini. Apakah Panglima Perang puas? Suaranya sangat familiar. Awalnya aku pikir poster itu adalah aktor yang dipaksa menjadi pelacur. Aku tidak pernah membayangkan dia adalah playboy yang hidup tanpa beban. Hidup dalam kemewahan adalah cara hidup yang paling nyaman. Jadi, apakah kamu seorang pemain catur? Atau dia yang paling memperhatikan permainan? Hidup dalam mimpi. Aku penasaran siapa yang sedang memainkan lusheng, sejenis alat musik tiup. Mau minum, Chuanju? Sedang minum. Kenapa tidak tunjukkan wajah aslimu pada orang lain? Asheng, bagaimana kabarmu? Atong.
Aku tidak punya tempat untuk pergi. Ateng. Akhirnya aku menemukanmu. Aku telah mencarimu selama 5 tahun terakhir. Aku tidak mendengar kabarmu. Sekarang kita saudara bisa bersama lagi. Cheng. Kamu sepertinya sangat sukses sekarang. Aku juga sangat senang untukmu. Hei Tang, kamu punya anggur? Hari ini aku ingin minum bersamamu sepanjang hari dan malam. Berkumpul dengan baik. Ini adalah satu-satunya botol anggur yang tersisa di Luo Shenglo malam ini. Dulu, kamu dan aku, saudara, berbagi semangkuk nasi. Tebusan telah menjadi jauh. Minum bersama. Zeng Jing Tiandi. Akhirnya, mereka mengasihani kita saudara dan mengizinkan kita bertemu di Luancheng. Sudah lama aku tidak sebahagia ini. Pernahkah kamu memikirkan anak laki-laki yang dulu lemah itu? Sekarang dia telah menjadi pemilik menara Furnacebon. Untuk mencari nafkah di tempat yang kacau ini, ada banyak hal yang harus dilakukan. Tapi Sen tenang. Aku hanya menjual informasi. Itu saja. Apakah aku tidak mempercayaimu? Ayo. Tang, kamu suka akting? Aku ingat waktu kecil. Sen menceritakan sebuah cerita padaku. Mimpi Katan Kuning. Mimpi Mabuk Lushing. Aku suka mendengarkan dan menonton opera. Tapi dia tidak suka akting. Tidak ada karakter dalam drama. Bisakah itu dibandingkan dengan Lusheng di hatiku? Tang. Kamu ingat permainan yang kita mainkan waktu kecil? Waktu kecil, kita menggunakan batu sebagai anak panah. Ini diajarkan padaku oleh Asheng. Aku penasaran seperti apa saudara kita hari ini. Siapa yang akan memenangkan hadiah? Tang. Aku sangat senang bisa menemukanmu. Cheng. Apa kamu benar-benar mencoba menghubungiku? Tentu saja. Sangat bagus. Sekarang kamu seharusnya dipanggil gubernur militer, kan? Tang. Terlepas dari gelar kosong antara aku dan kamu. Kita masih membutuhkannya. Sangat menyenangkan bisa bertemu kembali dengan Zong hari ini. Aku sangat bahagia. Aku akan memberikan hadiah untuk Asheng. Cathedral Florence. Kamu sudah lama di penjara sejak menumpas bandit. Himolin disembunyikan di sini. Selain orang-orangku, elang dari luar juga mengincar keluarga He.
Sayangnya hidup, secepat bunga yang mekar di malam hari. Sebuah daun mengeluarkan aroma dalam hujan yang tenang, dalam angin yang lembut. Resonansi adalah sebuah mimpi. Mabuk oleh mimpi. Saat mimpi berakhir, semua orang pergi ke jalan masing-masing. Mimpi tentang kekayaan dan kemuliaan. Aceng. Kamu yang memberitahuku ini. Tapi kamu lupa. Hishang. Kamu adalah peran yang paling ingin aku mainkan. Dia tidak bilang, kamu. Aku akan membunuhmu jika tidak memberitahu. Zheng Ea. Apa yang terjadi? Himolin. Bagaimana dia bisa sampai di sini? Aku menerima informasi. Katanya Himolin bersembunyi di Katedral Florence. Godfather, setelah perampokan hari itu. Tapi kamu memerintahkan tempat ini untuk disegel. Tempat ini. Tapi tidak jauh dari kamp pelatihanmu. Mereka benar-benar membuat masalah di depan mataku. Shanner, Himolin ini akan lebih aman jika segera diserahkan ke Nanjing. Godfather. Kamu benar-benar tidak tahu sama sekali? Kamu bahkan tidak percaya pada Godfathermu. Ini jelas seseorang yang mencoba memecah belah aku dan ayahku. Kamu sama sekali tidak boleh percaya ini. Apakah Hayar bertindak sembrono? Godfather, izinkan aku menyelidiki kasus ini. Kami pasti akan menyerahkan tambang emas itu dengan kedua tangan. Tapi aku harus membawa Himolin bersamaku. Xin Ea. Jangan kecewakan Godfather MU. Anran dalam bahaya. Letnan Lee membawa pria itu kembali ke kediaman. Itu orang yang datang. Jualan Tonghulu. Tang Hulu. Bagaimana kamu tahu aku suka makan ini? Kamu juga harus makan. Aku tidak mau makan, kamu saja yang makan. Enak tidak? Enak. Aku akan bayar lain kali.
Aku akan terus menunggu sampai istriku bangun. Kapan kita sampai di tujuan? Bagus. Kamu naik mobil ke tempat yang kamu mau, tapi semua orang bilang itu terlalu jauh. Setiap kali aku rindu ibuku, mereka ingin nebeng. Dia bilang padaku, lampu-lampu ini adalah inti dari kehidupan sehari-hari. Menunjukkan jalan menuju kebahagiaan. Kalau mau nonton nanti, aku akan temani kamu, oke? Tingkat kesuburan tinggi. Lebih baik tidak melihat langit. Setelah disepakati. Kakakku selalu bersamaku. Jangan khawatir. Aku tidak akan berbuat apa-apa padamu. Ayahku masih di tanganmu. Aku tidak akan kabur. Tuan Dushuan, kamu tidak perlu mengikutiku. Dunia akhir-akhir ini cukup kacau. Kalau kamu membuat masalah lagi, itu merusak reputasi kediaman Panglima Perangku. Apakah Panglima Perang khawatir kesucianku ternoda? Bukan itu maksudku. Setelah kamu pergi, aku buka galeri seni. Aku hanya ingin memilih beberapa lukisan untuk bersantai. Urus sesuatu untuk ayahku. Memang ada hal mencurigakan dalam kasus ayahmu. Aku sudah menyuruh Letnan Li menyelidiki. Jangan ikut campur. Lebih baik mengandalkan diri sendiri daripada orang lain. Atau Panglima Perang juga tertarik dengan galeriku? Tidak tertarik. Kak, belikan adikmu setangkai bunga. Kenapa belum pulang juga? Sudah larut malam. Bunga-bunga ini tidak bisa dijual. Ayah tidak akan memberi kita makan. Aku sudah menjual semuanya. Dolar ini cukup untuk membuat ayahmu memujimu lama-lama. Terima kasih, Kak. Tapi bunga-bunga ini seharusnya tidak semahal itu. Ini untukmu. Kamu harus menyembunyikannya dengan baik. Jangan sampai ayahmu tahu. Karena kejujuranmu lebih berharga dari dolar ini. Ayo pulang. Terima kasih. Terima kasih. Ini pertama kalinya aku berkunjung ke tempatmu. Aku tidak bisa pergi dengan tangan kosong.
Panglima perang sudah melihatnya. Bisakah kita pergi sekarang? Pengingat, melihat orang membuat bunga adalah hal yang sangat membosankan. Panglima perang mungkin tidak memiliki kesabaran seperti itu. Aku akan kembali ke kediaman gubernur sendiri. Tidak perlu pengawasan manusia. Bisakah kamu menggambar potret untukku? Aku bisa melukis potret Du Jun. Tapi syaratnya adalah aku harus bertemu ayahku. Buat kesepakatan. Kondisi Panglima perang saat ini cukup rumit. Tapi sama sekali tidak ada kehangatan. Aku hanya menggambar apa yang ingin aku gambar. Termasuk kakakku yang tidak akan pernah bisa ditemukan lagi. Aku bilang, jangan sebut dua kata itu lagi. Aku adalah Helian, suamimu. Ini juga Azalea dari Luan Cheng. Bukan kakak yang kamu remehkan itu. Helian Zhao. Helian Zhao. Helian Zhao. Helian Zhao. Kenapa panas sekali? Helian Zhao, bangun. Helian Zhao. Kamu terluka. Helian Zhou. Helian Zhou. Helian Zhao. Bagaimana kabar Nyonya? Letnan Li. Pendarahan sudah berhenti. Apa hasil tesnya? Ini adalah jenis racun ular yang umum. Pembunuh sengaja menggoreskannya di belati. Tapi anehnya, jika si pembunuh berniat membunuh, racun yang lebih kuat bisa digunakan. Ini semua bisa dibahas nanti. Letnan Li. Sekitar jam berapa Panglima itu diracun? Ini sangat penting. Saya berada di tram sekitar 2 jam yang lalu. Nyonya, Anda sedang diikuti oleh seorang pembunuh. Panglima terluka saat bergegas menyelamatkan Anda. Dia terluka saat menyelamatkan saya. Dia tidak akan mengatakannya tidak peduli berapa kali ditanya. Pijit Shelep Hang 5. Dia lebih suka berbuat daripada banyak bicara. Perkoban Terakir Tuan He. Panglima tidak tahu bahwa dia sudah dipindahkan. Tapi dia tidak pernah menjelaskan. Letnan Li, cari dokter. Saya akan menjahit lukanya dulu. Nyonya, Anda tahu cara menjahit luka. Teman masa kecil saya Cumi yang belajar dokter radio lahir di Inggris. Dia pernah mengajari saya sedikit. Dia bilang penawar racun ular biasa tidak lebih dari 4 jam. Cepat pergi. Ya. Poster asli sudah mengurus semuanya. Pedagang farmasi terbesar di bagian selatan kota telah ditemukan. Selama dia tidak mengekspor, tidak ada penawar racun di seluruh kota untuk mengobati racun ular. Sangat bagus. OP, semua 25 ahli bedah di Luan Cheng sudah diatur. Tidak diragukan lagi. Kerja bagus.
Kakak. Kamu pasti sudah banyak menderita selama ini. Begitulah dia mendapatkan posisi Panglima, kan? Aku menunggu 5 tahun untuk akhirnya bertemu denganmu. Kamu tidak boleh mati. Asalkan kamu selamat. Mulai sekarang, aku akan menemanimu dalam doa yang sedih. Buat hanya lukisanmu. Kakak, kemarilah. Aku perhatikan kamu melakukan ini selama 2 hari terakhir. Pekerjaan rumah yang diberikan guru harus diselesaikan. Sudah selesai? Aku tidak bisa melakukan ini terlalu sulit. Ini yang aku buat. Ini yang kamu lakukan. Luar biasa. Bunga-bunga di sini juga kamu yang gambar. Terima kasih, Kak. Nyonya, dokter sudah ditemukan. Sudah lama aku tidak bertemu Ming An dan An Ran. Tiga jam sudah berlalu. Kamu bilang, kapan aku harus pergi menyelamatkannya? Bagaimana caranya agar dia berterima kasih padaku sampai menangis? Lukanya dijahit dengan sangat baik. Aku tidak menyangka hanya mengajarimu sekali. Kamu benar-benar mempelajari semuanya? Nian, kali ini berkat koneksimu kita bisa mendapatkan serum. Kalau tidak, dia benar-benar dalam bahaya. Dengan aman. Jangan sentuh dia. Kamu sudah bangun. Hati-hati. Bukankah ini anak malang yang dulu diadopsi Paman He? Aku tidak pernah menyangka akan menjadi panglima perang. Tapi sifatnya tetap sama. Sebagai dokter, aku menyarankanmu untuk tidak sering marah. Kalau tidak, mudah terkena demam tinggi di malam hari. Studio An Ran selalu elegan dan halus. Ini bukan tempat yang baik untuk menjaga kesehatanmu. Aku adalah suami An Ran. Fosil seorang pria adalah fosilku. Dengan perawatan An Ran, akan cepat sembuh dengan sendirinya. Orang yang mengganggu, pergi cepat. Min An menyelamatkanmu. Tidak perlu berterima kasih. Namun, Helian Zheng, sekarang kamu sudah menikahi An Ren. Kamu harus memperlakukannya dengan baik. Tidakkah kamu melihat betapa lelahnya dia bekerja untuk menyelamatkanmu? Tidakkah kamu merasa kasihan? Ming An, terima kasih untuk hari ini. Kenapa kamu tidak pulang dulu? Aku akan mengunjungimu lain hari. Ayo kita lihat lagi. Paman dan Bibi. Kamu tidak boleh pergi. Karena kamu tidak nyaman. Aku akan datang ke kediaman gubernur lain hari. Luka Panglima Perang masih perlu perawatan lebih lanjut. Aku juga ingin memberimu hadiah yang kubawa dari Inggris. Letnan Lee mengantar tamu pergi. Tuan Muda Chu, silakan. Dengan aman. Aku akan menghubungimu lagi nanti. Bagus. Apa yang bagus? Apa yang kamu lakukan? Kamu menangis. Debu masuk ke mataku.
Ming An benar. Kamu sebaiknya kembali ke kediaman gubernur. Tempat ini tidak cocok untuk kesehatan. Aku menyelamatkanmu hanya kebetulan. Jangan pikir aku sangat peduli padamu. Hilianzeng, Hilianzeng. Aku demam lagi. Apa kamu berjanji padaku? Hari ini, tidak ada satu orang pun di seluruh kota. Sama sekali tidak ada penawarnya. Bisa membantu gubernur keluar dari masalah. Aku tidak akan melakukannya lagi. Kasihanilah aku, OP. Aku tidak akan melakukannya lagi. Sepertinya pendengaranmu tidak baik. Ruin. Tidak ada gunanya. Kejayan. Jangan mengecewakanku lain kali. Original poster selalu adil dalam memberi hadiah dan hukuman. Mengapa melepaskan yang mudah kali ini? Tentu saja, agar kamu lebih mencintaiku. Cari sekelompok orang lain. Sepertinya gubernur, kita benar-benar membenci takdir. Ada apa? Apakah kamu masih merasa sangat tidak nyaman? Ibu, Tidak apa-apa, tidak apa-apa. dermawanku, jangan pergi. Aku baik-baik saja. Jangan takut, jangan takut. Aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Jangan takut, jangan takut. Jangan takut, aku. Aku tidak akan meninggalkanmu lagi. His hand. Ternyata dibandingkan membencimu, aku lebih takut kehilanganmu. Ahran. Kamu sudah bangun. Bagaimana perasaanmu? Aku lapar. Aku ingin makan. Kamu ingin makan apa? Silakan.
Kamu masih ingat? Dulu kamu pernah sakit dan tidak mau makan. Hanya kue plum blossom yang kubuat. Baru kamu bisa makan beberapa suap lagi. Orang lain suka memakannya sebagai makanan penutup. Kamu suka makanan asin. Bumbu kali ini kurang bagus. Mungkin rasanya agak asam. Tidak apa-apa, aku suka makan. Aku ini pasien, tolong suapi aku. Ini benar-benar enak dan aku peduli dengan rasanya. Ada lagi yang perlu diinstruksikan, Tuan? Kamu bisa pergi sekarang. Ngomong-ngomong, Letnan Lee akan membawamu ke suatu tempat. Kemana? Menemuimu ayahmu. Dengan aman. Ayah. Kenapa kamu bisa dipukuli seperti ini? Siapa yang melakukannya? Apakah Hylian Zheng? Tidak. He's Zheng yang menyelamatkan ayahnya. Situasinya darurat. Dengarkan ayahmu. Itu orang bernama Liang. Dia yang diam-diam memperkenalkan bisnis perampokan padaku. Ayah, jangan khawatir. Aku pasti akan menemukan orang ini. Oke, ngomong-ngomong, Ayah. Min An juga sudah kembali. Kita punya satu orang lagi yang bisa membantu kita bergerak. Ayahku selalu seorang pebisnis yang jujur dan tegas. Ayah tidak pernah menyakiti siapapun. Satu-satunya kesalahan adalah mempercayai orang yang salah. Hadang karma. Ayah, selama kita bertindak benar, kebenaran pasti akan terungkap. Bagaimana kabarmu? Apakah Heshen menyulitkanmu? Ini semua salah ayahmu. Dia tidak akan berbuat apa-apa padaku. Lagi pula, dia masih perlu mendapatkan tambang emas. Kalian berdua adalah saudara. Bagaimana bisa menikah? Bukankah ini omong kosong belaka? Ayah, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Dulu, bibi keempat baik-baik saja. Kenapa bunuh diri? Kakakmu masih yakin ini ada hubungannya denganmu. Wanita ini mengkhianati keluarga He. Dialah yang bersalah kepada His Heng. Mereka bahkan datang untuk membalas dendam pada kita. Kamu harus percaya pada ayahmu. Tentu saja aku percaya. Ngomong-ngomong, Ayah, aku sudah menemukan mas kawin yang kau berikan padaku. Tenang saja, aku pasti akan memanfaatkannya dengan baik. Aku pasti akan melindungi keselamatanmu.
Acheng. Kenapa kamu di sini? Kenapa tidak telepon aku? Aku menulis khusus untuk berterima kasih atas alamat yang kau berikan beberapa hari lalu. Hadiah kecil yang kau berikan padaku. Hitang, pakaianmu punya pesona yang unik. Siapa yang membawakan aku anggur? Kenapa repot-repot datang khusus? Bukankah aku sudah menghabiskan semua minuman aslimu beberapa hari lalu? Aku baru menyiapkan 2 botol minuman impor. Ngomong-ngomong, datanglah ke rumah gubernurku beberapa hari lagi. Lihat rumahku sekarang. Acheng. Kamu belum pernah mendengarku menyanyi opera, kan? Bagaimana kalau aku menyanyikanmu sebuah lagu? Bagus, aku akan mendengarkan dengan seksama. Hello. Kamu pasti Nona He, yang baru menikah dengan Sener kami. Aku Zhao Ziqian, ayah baptis Helian Zheng. Senang bertemu denganmu. Nona He. Aku sudah lama ingin berbicara baik-baik denganmu. Ahran. Biru dan biru. Laucuan. Komandan Kompihi. Lebih cepat dari Zhao Yun, Komandan Resimen. Siapa itu? Laporan menyatakan bahwa Panglima Perang itu adalah komandannya. Dia memaksa Nona He untuk menandatangani perjanjian kerjasama. Serahkan peta jaringan tambang emas. Nona He menolak untuk mengatakannya. Kecuali Panglima Perang itu sendiri mengatakan itu harus masuk akal. Kalau tidak, aku tidak akan pernah meninggalkan Panglima Perang itu. Sang komandan sangat marah. Wanita itu dihukum. Komandan sudah pulih. Lan Zhan. Aku pergi mencari Zhao Shixian. Kesedihan wanita itu tidak boleh sia-sia. Siapa istriku? Siapapun yang berani menyentuhnya adalah musuhku. Bahkan jika orang itu adalah ayah baptis. Kau benar-benar melakukan ini untuk seorang wanita? Datang dan tanyakan pada ayah baptismu. Dia meracunimu, hampir membunuhmu. Kau masih membelanya seperti itu?
Kau bisa melakukan apapun padaku. Jika kau ingin tambang emas, aku bisa bekerja sama denganmu. Tapi kau tidak boleh menyentuhi Anran. Dia adalah wanita yang paling kucintai dalam hidupku. Helian Sheng, beraninya kau bicara seperti itu pada ayah baptismu? Jika kau berani menyentuhnya lagi, aku akan memutus semua hubungan denganmu. Siapa yang menyuruhmu mengoleskan obat sendiri? Jangan bersosialisasi saat kau seharusnya tidak perlu berlagak kuat. Yang bisa kupikirkan sekarang adalah, bagaimana lukamu bisa sembuh? Aku tidak punya pikiran lain. Kau tidak perlu terlalu banyak berpikir. Aku tidak terlalu memikirkannya. Jika sakit, kau bisa berteriak. Maaf. Aku tidak merawatmu dengan baik. Dia? Begitukah caramu memperlakukan orang lain? Aku beruntung. Aku berjuang keluar dari tumpukan mayat beberapa kali. Dia melihat bahwa aku berguna. Mereka membuat pengecualian dan mengangkatku sebagai anak baptis. Tapi aku tahu, begitu aku tidak punya nilai, dia akan menendangku pergi. Karena itu, aku ingin bersaing untuk posisi panglima perang. Agar tidak ada yang bisa dengan mudah mengkhianatiku. Ternyata selama ini, hidupmu sangat sulit. Kong Ming punya lebih banyak orang. Aku beruntung. Jaga baik-baik lukamu dalam beberapa hari ke depan. Helian Chang, bisakah kau membantuku menyelidiki seseorang bernama Liang? Ayahku bilang dialah yang diam-diam mengatur bisnis perampokan dengan keluarga He. Aku sudah menyelidikinya. Jangan khawatir. Jaga dirimu dan hal lainnya. Dulu kamu juga peduli padaku seperti ini. Saat itu, aku pikir kita akan bersama selamanya. Berikan yang paling mendesak dulu. Perbedaan lainnya dibuat sesuai dengan tahap baru dan menengah. Aku akan menanganinya satu persatu. Tuan pengawas, kamu melakukan ini untuk merawat istrimu. Aku belum banyak tidur selama beberapa hari. Dia masih terluka. Lukaku sudah sembuh sejak lama. Selidiki siapa yang berhubungan dengan Ah Tang. Bagaimana dia bisa menegakkan dirinya di dunia yang sah dan kriminal dalam waktu singkat? Ini menunjukkan bahwa Ah Tang sangat mampu. Tapi aku masih khawatir dia mungkin dimanfaatkan. Ada kabar tentang Liang? Pambunu Yang Mambunu du Ruan Terubun Danganya. Seperti yang kamu prediksi, majikannya adalah Liang. Li yang juga yang membeli semua penawarnya. Sayangnya, ketika mereka menemukannya, dia sudah dibunuh. Aku bertanya-tanya apakah itu. Tidak perlu menebak. Urusan Li yang kebanyakan terkait dengan ayah baptisku. Lanjutkan penyelidikan ini. Jangan membangunkan musuh. Selain itu, hal-hal yang aku minta untuk kamu siapkan sesuai hari. Sudah siap? Sudah siap. Pergi.
Letnan Lee, kamu juga bertanggung jawab atas hal-hal seperti mengganti dan mencuci pakaian? Nyonya, kamu salah paham. Ini disiapkan oleh Panglima Perang untuk para pengungsi. Salju turun lebat hari-hari ini. Panglima Perang takut beberapa orang mungkin mati kedinginan. Jadi siapkan pakaian berlapis kapas ini. Mereka juga menemukan tempat perlindungan sementara untuk mereka. Ini hanya contoh. Ini semua kapas berkualitas tinggi. Jika semua pengungsi di kota dihitung, bisakah kediaman Panglima Perang menahan ini? Aku hanya tidak bisa menanganinya. Itulah mengapa Panglima Perang menggunakan segala cara untuk menambal masalah dengan mengorbankan yang lain. Dia masih sama seperti dulu. Dia diam-diam menanggung segalanya. Aku harus membantunya kali ini. Apakah kediaman Panglima Perang tidak punya pelayan untuk diperintah? Kamu, seorang pasien, harus merawatku. Aku jauh lebih baik berkat perawatanmu yang telaten beberapa hari terakhir. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Ada apa? Pemilik pabrik kapas ini sudah berteman dengan ayahku selama bertahun-tahun. Orangnya blak-blakan. Harganya juga masuk akal. Dia terlalu blak-blakan. Banyak orang tersinggung. Bisnisnya agak sulit. Kalau kamu butuh, kamu bisa menghubunginya. Silakan keuangan keluarga Hi. Aku akan menyelesaikannya nanti. Istriku memanggilku untuk makan malam. Mudah dan tidak pantas. Aku khawatir kamu akan kehilangan seluruh kediaman gubernur. Oke. Bisakah kamu menemaniku menemui beberapa wartawan besok? Apa? Untuk menyelamatkan citra Panglima Perang. Bagus untuk bekerja sama dengan orang-orang kolot di kamar dagang itu. Baik. Tapi aku punya syarat. Aku juga ingin membantu menyelesaikan kasus ayahku. Misalnya, Liang. Bagaimana lagi kamu bisa menyelidiki? Apa maksudmu dengan ini? Letnan Lee bilang, Liang membeli semua serum bisa ular. Serum-serum ini membutuhkan gudang khusus untuk penyimpanan. Dia pasti punya mitra terpercaya. Kita hanya perlu memeriksa. Cukup dengan mengidentifikasi gudang mana yang memenuhi kriteria ini. Memang, itu istriku di hutan bersalju. Helian Zheng. Ajeng. Atang. Kenapa kamu di sini? Saat aku tidak ada kerjaan, aku hanya ingin datang melihatmu. Sedikit kebaikan. Ini pasti istri barumu. Dia Ahtang yang selalu kamu sebut-sebut. Memang, dia tampan. Dia pasti lebih cantik darimu. Serialing. Untung kamu memuji gulanya. Aku tidak marah. Aku juga sangat senang. Apakah dia benar-benar sering mengambil alih tanggung jawabku? Ini istriku, Hi Anran. Halo, namaku Hi Anran. Nyonya Azen. Aku tidak akan menyinggungmu. Maafkan aku. Oh, dengan aman. Pergi bicara dengan Letnan Lee tentang apa yang baru saja terjadi. Aku dan Ata masih ada hal yang perlu dibicarakan. Baik. Tom datang. Kediaman Gubernur Ahsen memang megah. Kau pantas dengan statusmu sebagai penguasa kota. Jika kau suka, pindah dan tangkap mereka bersamaku. Aku orang yang terbiasa dengan ketenangan. Ahseng sebaiknya menjaga kesehatannya dulu. Kau lihat, aku sibuk dengan tugas resmi belakangan ini. Aku benar-benar lupa membuka blokir teatermu. Bagaimana kalau aku buka blokirmu dulu? Biarkan dia tetap menutupnya untuk sementara. Aku jarang bisa mencuri beberapa hari istirahat. Kau bisa melakukan hal-hal yang kau sukai. Azeng, jangan khawatirkan aku. Baik. Asalkan kau bahagia. Tamu. Buatkan aku 2 kendi anggur yang enak. Aku dan Ahtang akan minum bersama. Atong. Kau bilang aku sekarang adalah gubernur militer Yi Cheng. Kau adalah pemilik lantai pertama. Kita semua hidup tanpa kekhawatiran tentang makanan dan pakaian. Tapi siapa yang menyangka? Dulu kita mengais makanan yang dibuang di dermaga. Tidak menjadikan langit sebagai atap, tapi tanah sebagai tempat tidur. Hidup dalam kemiskinan.
Tapi waktu itu, Pajiku, aku tidak merasa itu begitu pahit. Aku bahkan sangat merindukannya. Tentu saja aku merindukanmu. Akulah yang memberimu semua makanan enak. Alasan aku merindukan bukan hanya perasaan kita saat muda yang lebih tulus, dan kita yang belum dewasa. Aku selalu merasa tidak peduli seberapa sulit dunia ini, asalkan kita saling bergantung, akan selalu ada harapan. Orang selalu harus tumbuh dewasa. Lihat dirimu sekarang. Mereka sudah tumbuh begitu besar sampai aku terkejut. Ah Tang dulu sangat sederhana. Ah Zheng juga sangat sederhana. Orang hanya tumbuh dewasa. Setelah tumbuh dewasa, banyak hal akan menjadi lebih rumit. Satu, kompleksitas. Orang akan merindukan. Jika kita bisa kembali ke masa lalu, akankah segalanya menjadi lebih baik? Acheng. Jika kamu diberi kesempatan lain untuk memilih, apakah kamu mau kembali ke keadaan semula? Lihat ini. Masih mudah menangis, persis seperti waktu kecil. Lautang, tidak peduli kapan atau di mana. Denganmu, ada kedamaian. Itu sudah cukup. Aku harap kita bertiga. Semuanya sesuai keinginanmu. Semuanya indah. Bahkan mimpi. Mari kita bermimpi yang lebih indah dan lebih baik. Dia dan istrinya memiliki hubungan yang sangat baik meskipun hidup sendiri. Meskipun jadwalnya sibuk, dia masih harus memberikan kami wawancara. Namun, baru-baru ini beredar rumor tentang perselisihan pernikahan mereka. Aku ingin tahu apa pendapat kalian berdua. Itu semua hanya rumor tanpa dasar. Tidak layak disebutkan. Lebih baik kita fokus pada kehidupan rakyat sekarang. Aku dan istriku siap bekerja sama untuk mengelola dunia bisnis. Perhatikan sentimen rakyat. Menyelesaikan masalah rakyat. Nyonya, apa pendapatmu? Aku sependapat dengan Panglima Perang dan istrinya. Sama sekali tidak ada pernikahan. Namun, orang luar mengatakan bahwa mereka dulu adalah saudara kandung. Apakah pernikahan melanggar norma sosial? Versi lain dari cerita adalah bahwa Panglima Perang menggunakan kasus perampokan untuk mengancam Tuan Ho. Pernikahan antara keduanya hanyalah sarana untuk lebih mudah merebut aset keluarga Ho. Situasi Panglima Perang terlalu kejam. Dia memiliki reputasi buruk sebagai Panglima Perang yang haus darah. Nyonya, bukankah lebih baik jika kamu menjelaskan masalah ini sendiri? Jangan lupa bahwa Himolin masih di dalam gedung. Kamu sendiri yang membawa orang ini ke sini. Ini seperti mengangkat batu hanya untuk menjatuhkannya di kaki sendiri. Hanya mereka yang benar-benar mengerti Panglima Perang. Baru kemudian kamu akan tahu seperti apa orangnya sebenarnya. Setiap kali aku menghadapi bahaya, aku selalu orang pertama yang dia pikirkan. Lindungi aku. Selamatkan aku. Dia juga adalah gubernur militer Luancheng. Meskipun situasinya buruk, tapi tinjunya hanya ditujukan pada preman. Adik-adik, itu diserahkan kepada orang-orang Luancheng yang membutuhkan perlindungannya. Awalnya, meskipun aku berselisih paham dengannya tentang kasus perampokan, tapi aku percaya, dia hanyalah seseorang yang terobsesi dengan kebenaran. Bagi mereka yang mempertanyakan hubungan saudara kita, aku terpaksa menikah lagi ke keluarga Hi bersama ibuku. Itu melindungiku dari perlakuan buruk.
Dia juga menjadi penyelamatku. Seperti kakak Fei Hong dan bibi keempat. Penjaga kabut mengirim seseorang untuk mengantarkan Aran. Jangan khawatir. Tidak, Panglima Perang itu adalah saudara tiriku. Dia juga orang yang sangat penting dalam hidupku. Dia berhati-hati dan rendah hati saat itu. Kamu bisa menjadi orang paling berani di dunia. Jangan biarkan aku terluka sama sekali. Lindungi aku dari angin dan hujan. Perlindungan ini. Jika aku bekerja keras selama 5 tahun terakhir. Kemudian, apakah itu 5 tahun lalu atau 10 tahun kemudian? Cinta atau tidak, seperti pedang yang mekar dan hati yang penuh gejolak. Keduanya bisa bangkit. Bolehkah aku mengambil foto? Nona. Apa yang membawamu ke sini hari ini? Bukankah aku bilang akan datang menemuimu waktu itu? Dan aku juga membawakanmu hadiah yang sangat kamu sukai. Orang Yo itu memang masih melakukan trik lamanya. Ini adalah produk baru yang dirancang oleh desainer Inggris. Ini sangat cocok untukmu. Ini terlalu berharga. Istriku sudah menemukan perhiasan yang dia inginkan. Tuan Muda Chu, sebaiknya kamu mengirimkannya ke orang lain. Kebutuhan materi. Panglima Perang tentu bisa memenuhi. Bagaimana dengan mental? Anran dan aku adalah teman masa kecil. Kami menyukai buku yang sama sejak kecil. Menggue Saimyu? Bisakah kau bersamaku selamanya? Hanya kakak Ming An-nya edisi kolektor. Ke Anran. Kau adalah istriku. Kau ditakdirkan untuk bersamaku selamanya. Tidak perlu. Aku akan pergi sendiri. Ming An, aku. Helan Zhao. Helian Zheng. Haruskah kau mempermalukanku di depan orang lain? Penulis. Hi Anran. Jika kau benar-benar serius, sebaiknya kau patuh padaku.
Sang Panglima sudah menunggu lama. Duduk. Nona Wen, kau baik hati menghormatiku. Tak peduli berapa lama, kita harus menunggu. Baru saja, teh baru dituangkan di rumah. Nona Wen bisa menikmatinya. Tulus. Jika ini perintah Panglima, jika itu menyenangkan Panglima, maka aku akan mengabulkan keinginan burung tekukur. Tuan, nona muda ini adalah... Orang tidak penting. Kau bisa memintanya apa saja. Hari ini aku janji dengan Panglima. Aku khusus memesan gaun. Bagaimana menurut Panglima? Tak peduli jenis pakaian apa. Semuanya terlihat bagus padamu. Aku hanya merasa masih kurang sesuatu. Aku perhatikan mantel nona cocok sempurna dengan pakaianku. Jika kau suka, kau bisa melepasnya. Bagaimana mungkin seseorang menentang perintah Panglima? Tidak apa-apa. Saat aku mengambilnya, terlihat biasa saja. Tergantung siapa yang memakai pakaian itu. Daripada hanya mengambil yang terlihat bagus dari orang lain. Pelayan Panglima cukup unik. Tolong selidiki. Bagaimana kau bisa begitu bodoh? Dia bahkan tidak bisa menuangkan teh dengan benar. Kalau begitu, tolong Panglima kirim seseorang yang cerdas dan cepat tanggap untuk melayanimu. Aku hampir lupa bahwa para pelayan di Manor sudah diberi liburan. Aku akan pergi menjemput Letnan Lee. Bagaimana cara mengawasi? Rasanya masih belum cukup. Atau mungkin ada sesuatu yang terlintas di pikiran. Menghina ide baruku. Janji dengan gubernur militer hari ini sangat mendadak. Insiden antara kamu dan adikmu beberapa hari lalu cukup menghebohkan. Meski aku tidak tahu mengapa Paman Zhao masih mengatur kencan buta ini. Tapi hari ini aku akhirnya melihat wajah cantikmu. Dia cukup wanita dengan kepribadian yang kuat. Itu memuaskan rasa penasaranku. Aku memanfaatkanmu seperti ini. Kamu tidak marah? Aku paling benci perjodohan antar keluarga. Aku sudah punya orang yang kusuka. Tapi aku akan butuh vas lagi lain kali. Jika kamu punya banyak uang, bisa hubungi aku. Menyerahkanku ke orang lain. Hi Anran. Kamu benar-benar tidak peduli sama sekali? Aku membuang bukumu waktu itu. Aku belikan yang baru untukmu. Ahe. Apakah kita seperti Liontin ini?
bahkan jika disatukan. Bekas lukanya tidak akan pernah terhapus. Ironisnya. Tapi kupu-kupu ini adalah sesuatu yang aku uji sendiri. Itu juga keputusan yang paling kusesali. Hei Ming An, besok kita gambar insidennya. Masuk. Panglima Perang. Kunci villa sudah diambil kembali. Tang selalu ingin punya rumah. Aku akhirnya bisa menjebaknya. Panglima Perang. Dia sangat setia dan berbakti pada pembuat postingan asli. Tang adalah satu-satunya keluargaku di dunia ini. Aku juga sangat berterima kasih pada Tuhan. Mereka memberikanku adik yang begitu murni dan baik hati. Semoga dia bisa melewati berbagai cobaan dan kesulitan. Dia kembali tetap seperti anak laki-laki itu. Ngomong-ngomong, apa yang kuminta untuk kamu siapkan besok? Bagaimana persiapannya? Panglima Perang, tenang saja. Semuanya sudah diatur. Baguslah. Kecilkan volumenya. Jangan ganggu Nona. Ya, ayo pergi. Kakak, kapan kita bisa punya rumah sendiri? Ini akan terjadi. Ibu. Aku akhirnya menemukan adikku. Aku juga menemukan kedamaian lagi. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memberinya rumah yang nyata. Tang. Kunci villa. Kamu adalah satu-satunya tuan rumah. Aku akan menjemputmu besok. Kamu tidak bisa menolak. Baik. Apakah kamu masih ingat bahwa aku menginginkan sebuah rumah? Tang. Ada pertanyaan yang sudah lama ingin kutanyakan padamu. Kamu hanya ingin tinggal di teater ini selamanya. Jangan pergi keluar untuk jalan-jalan. Apa bedanya? Panggung kecilku juga bisa menyanyikan semua penderitaan manusia, hidup dan mati. Ada satu hal lagi yang bisa mengabadikan waktu. Apa yang mencatat hidup kita? Masuklah. Ini. Tang. Apa ini? Ini adalah kamera. Kami bersaudara sudah bersatu kembali tapi belum sempat berfoto bersama. Ayo kita berfoto bersama. Kalau begitu, lakukan di atas panggung saja. Anggap saja sebagai kenang-kenangan. Aku tidak akan kembali lagi. Tang, hari ini ulang tahun Anran, aku pergi sekarang. Azeng. Kurasa itu tidak perlu. Nona Hi seharusnya memiliki orang lain yang menemaninya saat ini. Mungkinkah Cumingan lagi?